Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Naam, jamaah travel ummi yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji merupakan ibadah yang agung. Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Di antara firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan untuk berkunjung ke rumahnya bagi siapa saja yang mampu untuk menuju ke sana. Di antara bentuk ibadah haji adalah umrah. Maka umrah ibadah yang agung, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara praktek ibadah umrah adalah tawaf. Tawaf merupakan ibadah yang agung, mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau tawaf dengan penuh rasa khusyuk dan takut kepada Allah. Sebagaimana perkataan beliau, kunna natuf wa natara Allah fi tawafina. Dahulu kita kalau tawaf, kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tawaf kita. Oleh karena itu, agar ibadah kita semua diterima di sisi Allah, kita wajib mengetahui bagaimana tata cara tawaf yang benar. Tawaf adalah mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala 7 kali dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan prakteknya adalah seseorang bertawaf setelah dia melakukan ihram. Dia melakukan ihram di miqat, kemudian dia datang ke Ka'bah dan dia melakukan tawaf. Dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai 2 kain ihram sebagaimana yang telah diketahui, dan bagi perempuan untuk memakai pakaian yang syar'i. Kemudian dia memulainya dari Hajar Aswad, ya, dan tata cara untuk mencium Hajar Aswad ada 4 cara sebagaimana datang semuanya keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imma dia pertama kali menciumnya, kalau tidak bisa dia memegangnya, kalau tidak bisa dia memakai tongkatnya kemudian mengenai Hajar Aswad, dan yang keempat, kalau tidak bisa cukup baginya memberikan isyarat di Hajar Aswad, ya, sembari mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dari situ dimulai tawaf. Kemudian dia memutari rumah Allah Ka'bah sampai kembali ke Hajar Aswad, dan setiap kembali ke Hajar Aswad dihitung tawaf yang pertama, dan terus dilakukan seperti itu selama 7 kali. Dan juga dianjurkan bagi orang yang tawaf untuk dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa-doa khusus kecuali doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu doa khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di sisa tempat yang lain selain rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, maka dia memperbanyak doa. Doa apapun juga, dan dianjurkan dia memperbanyak doa jawami'ul kalim, doa-doa yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagaimana yang datang keterangannya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti doa kebaikan dunia dan akhirat, kemudian doa-doa minta kebaikan keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa meminta ketakwaan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan doa-doa yang lainnya. Maka bagi jamaah umrah, apabila dia tidak menghafal doa, maka dibolehkan dia untuk membawa buku-buku doa dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia boleh berdoa untuk hajatnya, baik hajat atau keperluan yang berkaitan dengan ukhrawiyah atau hajat dan keperluan yang berkaitan dengan duniawiyah. Misalnya dia belum dikaruniai anak, maka dia berdoa kepada Allah minta anak. Apabila dia belum menikah, maka dia berdoa kepada Allah meminta untuk menikah. Apabila dia miskin, maka minta kepada Allah agar dibukakan pintu rizki, dan seterusnya dari doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawaf di rumah Allah itu sama seperti salat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tawafu bil bait as-salah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di rumah Allah adalah salat, namun Allah membolehkan di dalamnya untuk berbicara. Maka di antara kewajiban salat dan syarat salat adalah berwudu. Begitu juga seseorang apabila tawaf diwajibkan untuknya berwudu. Bagaimana kalau dia batal di tengah-tengah tawaf? Maka apabila dia batal di tengah-tengah tawaf, maka dia keluar dari putaran tawaf tersebut, dia mengambil air wudu kembali. Dan dia mengingat terakhir sampai putaran berapa. Kalau misalnya dia putus di putaran ketiga, maka dia mengambil air wudu, kemudian dia
dia tawaf kembali dan dia lanjutkan dari putaran ketiga. Kalau dia putus di putaran kelima, maka dia berwudu, kemudian dia kembali lagi dan dia melanjutkan di putaran kelima dan seterusnya. Naam, itulah ibadah tawaf yang dianjurkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terakhir, apakah di dalam umrah terdapat tawaf wada, tawaf perpisahan? Maka dijelaskan oleh para ulama, tidak ada tawaf wada bagi orang yang ingin melaksanakan umrah. Karena tawaf di dalam umrah hanyalah sekali, tidak ada tawaf yang selanjutnya. Maksudnya tawaf yang berkaitan dengan ibadah umrah. Maka tawaf wada ataupun tawaf yang pertama kali dilakukan sama saja. Maka tidak dianjurkan bagi orang yang melakukan umrah untuk melaksanakan tawaful wada, tawaf perpisahan. Tapi disunnahkan baginya untuk memperbanyak tawaf. Karena di antara ibadah yang dianjurkan di Masjidil Haram Makkah adalah seseorang itu memperbanyak tawaf sunnah. Dia memperbanyak salat dan juga memperbanyak tawaf sunnah, baik di pagi hari, baik di sore hari atau di malam hari dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita semua untuk bisa mengerjakan haji dan umrah, dan semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu salam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.